Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Dayari Hanifah dengan NIM 22115204 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi mobile kami yang berjudul Proxy. Jadi aplikasi mobile ini merupakan sebuah aplikasi di mana pengurus HMSI dapat melihat serta membuat absen piket maupun absen kegiatan dan juga dapat melihat dan membuat proker. Nah, di sini terdapat beberapa fungsional dari aplikasi kami. Untuk ubah password itu merupakan tanggung jawab saya, lalu fungsional lainnya yang merupakan tanggung jawab saya itu yang pertama ada pengurus dapat mengisi absen piket, yang kedua itu pengurus dapat melihat absen piket yang sudah terisi, yang ketiga itu adalah pengurus dapat melihat rekapan absen piket, dan yang terakhir itu adalah pengurus dapat melihat detail proker dari divisi lain. Nah, di sini yang pertama itu kita login terlebih dahulu. Nah, dan menginputkan password. Nah, misalkan passwordnya salah, maka akan tidak bisa login dan muncul pesan error. Lalu jika passwordnya benar, maka akan diarahkan ke halaman home. Nah, di halaman home sendiri di sini terdapat foto pengurus dan juga visi dan misi dari HMSI tersebut. Nah, selanjutnya itu eh, untuk bagian profile di sini pengurus dapat mengedit profile. Nah, sudah terupdate. Lalu pada halaman profil ini terdapat nama pengurus, NIM pengurus, jabatan pengurus, email serta jadwal piket dari pengurus. Di sini Nadia ini jadwal piketnya hari Rabu. Nah, selain itu pengurus juga dapat mengubah passwordnya. Nah, di sini misalnya untuk password lamanya tadi Nadia 1234 dan new passwordnya misalnya Nadia 123. Dan untuk confirm passwordnya jika berbeda dari new password tersebut, maka akan gagal dalam mengubah password. Nah, misalnya di sini passwordnya tidak sesuai dengan password lama, maka juga akan gagal dalam update passwordnya. Nah, jika sudah sesuai, maka akan password tersebut berhasil diubah. Nah, selanjutnya itu untuk fungsional pertama saya, pengurus dapat melihat rekapan absen yang telah dibuatnya. Nah, di sini terdapat 4 rekapan absen, itu rekapan minggu 46, 48, 50, 51, dan di sini pengurus Nadia ini sudah menginputkan semua absennya. Nah, jika pengurus tersebut mengisi absen pada minggu tersebut, maka akan untuk detailnya akan terdapat bukti foto dan statusnya done. Ini merupakan halaman detail dari absen tersebut. Terdapat minggu terdapat minggunya, lalu statusnya serta bukti fotonya. Di sini juga ada animasi atau keterangan absennya telah tercatat. Nah, itu dua fungsional saya. Selanjutnya, fungsional ketiga itu adalah pengurus dapat membuat absen sesuai dengan jadwalnya. Nah, di sini pertama pengurus tersebut memencet icon tambah, lalu melampirkan bukti foto. Nah, misalnya bukti fotonya ini. Nah, lalu berhubungan hari ini hari Rabu dan jadwal pengurus tersebut hari Rabu, maka bisa dikirim. Nah, rekapan baru akan terbuat. Jadi, rekapan ini merupakan rekapan absen per minggu yang dibuat jika pengurus pertama di minggu tersebut itu menginputkan absen, maka otomatis semua absen di pengurus lain akan terbuat rekapannya. Nah, di sini kita bisa melihat rekapan absennya.
Nah, di sini sudah ada minggu kelima dua statusnya serta bukti fotonya. Nah, itu tiga fungsional saya. Selanjutnya fungsional keempat itu eh, pengurus dapat melihat seluruh bukti proker yang telah diupload oleh pengurus lain. Nah, di sini misalnya saya contohkan di sini misalnya jika menambahkan proker proker menghadiri undangan kegiatan. Nah, misalnya kita inputkan undangan BEM KMFTI dan kita pilih tanggalnya. Misalnya tanggal 8, 25 dan kita lampirkan bukti fotonya misalnya ini. Nah, pencet selesai, maka akan masuk ke halaman Alproker ini. Eh, Sekian untuk 4 fungsional saya. Selain itu, saya akan mencoba untuk logout dan login menggunakan akun lainnya. Nah, di sini saya login sebagai Azrami Sakairani. Nah, saya akan melihatkan detail seperti ini. Jika pengurus tersebut tidak absen minggu itu, maka statusnya akan X dan muncul pesan kamu sudah tidak bisa mengambil absen. Lalu untuk misalnya tadi Nadia telah membuat rekapan, maka Azra Mesa ini belum karena tidak sesuai dengan jadwal dia, maka akan muncul pesan kamu tidak bisa mengisi absen karena bukan jadwalmu. Nah, di sini terdapat juga status dari masing-masing absen tersebut. Checklist ini menandakan bahwa pengurus tersebut absen. X ini merupakan dia tidak mengambil absen pada minggu itu dan strip ini menandakan bahwa dia belum mengisi absen. Nah, misalnya jika Azra Mesa ini menginputkan absen pada hari ini, sedangkan jadwal piketnya hari Selasa, maka akan Azra Mesa tersebut tidak dapat menginputkan absen piketnya. Seperti ini, maka akan muncul bukan jadwal absen piketmu. Nah, sekian demo fungsional dari saya. Untuk fungsional lainnya akan didemokan oleh rekan sekelompok saya sesuai dengan pembagian masing-masing fungsionalnya. Dan untuk notifikasi nantinya akan didemokan oleh Rania karena berhubungan dengan fungsional dia. Nah, sekian demo saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azra Mesakarani dengan nomor NIM 2211523010 dari kelompok 5. Baik, saya di sini beranggotakan 3 orang, di mana yaitu Nadia Dehari Hanifah dan Rania Safi Malika. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sistem di mana di sini untuk memenuhi mata kuliah pemrograman teknologi bergerak dengan dosen pengampu yaitu Husnil Kamil MT.
Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa aplikasi yang saya buat, di mana aplikasi ini bernama Proxy, yang di mana ini nih berupa sistem absensi dan program kerja himpunan mahasiswa sistem informasi. Dan untuk deskripsi dari aplikasi saya ini, yaitu aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan kehadiran dan manajemen program kerja di himpunan mahasiswa sistem informasi. Di mana sistem absensi di sini membantu pengurus mencatat dan melacak kehadiran anggota, sementara untuk sistem proker di sini untuk memonitor dan mengevaluasi program kerja secara efektif. Selanjutnya itu, untuk fungsionalnya di sini yaitu fungsional wajib yang telah kami buat yaitu login, lihat profil, update profil, ubah password, dan notifikasi. Dan, di sini saya bertanggung jawab untuk, login. Dan untuk, fungsional pribadi di mana saya di sini bertanggung jawab pada lihat proker sesuai divisi, lihat detail proker divisi, mengisi detail proker, update status proker, dan saya juga menambahkan detail proker eee, setelah detail proker ditambahkan. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan, aplikasi yang saya buat, di mana terlebih dahulu saya harus login dengan menginput emailnya dan di sini saya, sebagai user Azra Meisa. Dan selanjutnya saya akan, menginput password, untuk, user Azra Meisa. Nah, berikutnya akan tampil tampilan home, di mana di sini terdapat foto kepengurusan dari HMSI sendiri dan juga visi misi dari HMSI. Dan untuk button bar di bawah ini merupakan eh, untuk icon home sendiri, tampilan home. Dan ini untuk tampilan absensi. Selanjutnya ini untuk tampilan proker dan ini untuk profile. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk fungsional wajib yang telah dibuat, di mana login tadi sudah saya jelaskan, dan selanjutnya untuk merubah profile. Mana di sini saya juga dapat mengubah profile. eh, Nah, di sini untuk profil sendiri menampilkan nama dari ID usernya dan name serta email dan jadwal piket. Karena di sini menggunakan jadwal piket karena ada absensinya. Nah, nantinya pengurus hanya bisa mengisi absensi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan juga pengurus dapat melakukan change password dengan menginput password lama, new password, dan konfirmasi untuk password barunya. Baik, selanjutnya saya langsung saja menjelaskan fungsional yang saya buat. Nah, pertama yaitu menampilkan proker dari divisi. Nah, karena saya masuk sebagai Azra Mesa yang menjabat sebagai kepala divisi PSDM, maka hanya muncul proker untuk divisi PSDM saja. Nah, baik, selanjutnya saya akan menekan salah satu prokernya itu kaderisasi. Nah, selanjutnya akan menampilkan eh, eh, detail dari kaderisasinya yaitu kaderisasi 1, 2, dan 3. Nah, terlebih dahulu saya akan mencontohkan untuk ISL karena masih bersifat not started yang dimana ISL ini belum ada ditambahkan detail proker di dalamnya. Maka akan dilakukan penambahan eh, untuk misalnya yaitu ISL 1 tanggalnya dan mengupload bukti fotonya.
Nah, selesai. Maka akan status tersebut akan berubah menjadi in progress karena sudah ditambahkan detail proker. Dan bisa ditambahkan lagi untuk misalnya ISL2 dan input tanggalnya dan mengupload bukti foto. Selesai. Nah, nantinya akan bertambah itu ISL1 dan ISL2. Nah, jika pengurus ingin melihat detail yang ditambahkan tadi, maka pengurus dapat melihatnya yaitu dengan menekan detail tadi dan akan tampil detail proker yang telah ditambahkan sebelumnya. Begitu juga untuk ISL2. Nah, jika pengurus sudah menyelesaikan semua prokernya, maka misalnya untuk seminar hasil ini sudah tahap penyelesaian, maka pengurus tersebut dapat menukar statusnya menjadi done dan menyatakan bahwa status tersebut proker tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan. Nah, nantinya eh, eh, detail proker yang ditambahkan sebelumnya akan tampil di all proker ini. Nah, all proker ini eh, tidak hanya terdapat proker untuk divisinya saja, tetapi semua proker dari pengurus divisi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan masuk terlebih dahulu sebagai user lain. Baik, selanjutnya saya akan login sebagai Rania Sofi. Dan saya akan menginput passwordnya. Login. Nah, maka akan tampil home dan langsung saja ke prokernya. Nah, karena eh, Rania berada pada divisi inti, maka proker yang muncul hanya divisinya saja, yaitu bazar dan menghadiri undangan kegiatan. Dan statusnya masih bersifat non statis karena belum ada detail yang ditambahkan. Coba dilakukan penambahan, yaitu misalnya bazar 1 tanggal pilih foto, misalnya ini, selesai. Nah, maka status akan berubah menjadi in progress. Dan ini untuk detail yang ditambahkan tadi. Nah, untuk all prokernya yang saya maksud di sini, yang maksud saya tadi yaitu eh, menampilkan semua divisi. Nah, tadi saya sudah menambahkan ISL1 dan ISL2 dan terakhir itu Baza 1 pada user Rania. Dan di sini all proker ini menampilkan semua proker dari tiap divisi. Baik, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sufi Malika dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan demo program dari aplikasi Android yang telah saya buat. Nah, di sini saya beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, lalu 2 teman saya, yaitu Nadia Dehari Hanifah dan juga Azra Misa Khairani.
Nah, di sini, aplikasi yang telah kami buat itu adalah sebuah sistem absensi dan program kerja himpunan mahasiswa sistem informasi di UNAN, yang mana, aplikasi ini diberi nama Proxy. Nah, untuk deskripsi proyeknya itu sendiri, aplikasi ini kami rancang untuk memfasilitasi pengelolaan kehadiran dan manajemen program kerja di HMS ini. Nah, sistem absensi ini nantinya akan membantu pengurus dalam mencatat dan melacak kehadiran anggota dalam berbagai kegiatan. Lalu untuk prokernya itu sendiri, memungkinkan untuk pengurus memonitor dan juga mengevaluasi program kerja secara lebih efektif. Nah, untuk fungsional, yang telah saya buat itu, pertama itu fungsional wajib pada kelompok kami, saya itu membuat, view profile atau lihat profil dan juga mengupdate foto profil. Nah, untuk, fungsional pribadi atau masing-masingnya itu, saya membuat, eee, mengisi absensi global, lalu melihat absensi, global yang sudah terisi, lalu melihat rekapan dari absensi global tersebut dan juga notifikasi. Nah, notifikasi ini itu ada ketika, pengurus lain mengisikan detail kegiatan proker eee, dari, masing-masing divisinya. Nah, ketika pengurus lain itu menginputkan detail prokernya, nantinya akan, masuk ke notifikasi oleh pengurus lain, sehingga pengurus lain bisa mengetahui bahwa, eee pengurus lain itu mengisi, detail proker dari divisinya. Nah, untuk pertama itu saya akan melakukan demo untuk login ke akun, yang ada di database-nya, atau akun yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini saya akan login sebagai, eee, Nadia dari Hanifah, lalu saya akan memasukkan password-nya. Kita login, nah nantinya, ketika login itu akan diarahkan ke halaman home, di mana pada halaman home ini nantinya, akan tertampil itu foto-foto dari pengurus dan juga visi misi dari HMSI itu sendiri. Nah, untuk bagian saya, itu pertama saya akan menjelaskan tentang lihat profile dan view profile, di mana profile ini bisa diakses pada, bottom bar, dengan gambar profile. Nah, ketika ditekan, itu akan diarahkan ke halaman profile. Nah, di sini pada halaman profile itu kita bisa melihat nama dari pengurus yang login, NIM-nya, lalu apa jabatannya, dan juga divisinya. Serta kita bisa melihat email dan jadwal piket dari pengurus tersebut. Nah, di sini karena foto profilnya belum ada, di sini saya membuat fungsional itu bisa mengupdate profil dari akun tersebut. Nah, kita bisa menekan edit profile, lalu kita bisa memasukkan foto yang ingin dimasukkan. Nah, nantinya akan muncul, profil, dari upload-an yang telah kita upload sebelumnya. Jika pengurus ingin, mengubah profilnya lagi, itu bisa menekan edit profile lagi, menekan gambarnya. Nah, nantinya akan, terupdate profil dari pengurus tersebut. Nah, untuk lihat profil dan update profile itu sudah selesai saya jalankan demonya. Selanjutnya itu, mengisi absensi global. Nah, di sini, absensi global itu terletak pada bottom bar, nomor 2 sebelah kiri. Nah, di sini itu, adalah halaman absensi, di mana pada halaman absensi ini kita bisa mengisi absensi piket dan juga mengisi absensi global. Nah, perbedaannya itu, absensi piket ini adalah absensi, dari yang sesuai yang bisa yang diisi itu sesuai jadwal oleh pengurusnya tadi, yang seperti yang saya bilang sebelumnya di pada halaman profile, itu jadwal pikirnya hari Senin, maka seharusnya itu, pengguna ini hanya bisa mengisi absensi pikirnya itu pada hari Senin. Nah, untuk saya itu, fungsionalnya adalah absensi global. Jadi pada absensi global ini, itu, di mana, absensinya itu bisa diisi oleh seluruh, pengurus atau seluruh akun yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Nah, maksudnya itu bisa diakses oleh seluruh pengurus. Nah, misalnya seperti ini, di sini ada beberapa list dari, absensi global, yang ada. Nah, di sini tuh, kita bisa melihat, seperti yang telah saya
bilang ini kita bisa melihat rekapan absensi global dari pengurus tersebut. Nah, rekapannya itu adalah kita bisa melihat absensi tersebut, apakah dia tidak selesai, bisa diisi, ataupun sudah selesai. Nah, misalkan seperti ini, kita mau melihat, kita selanjutnya itu, melihat absensi global yang sudah terisi. Ini maksudnya absensi global yang sudah terisi, maksudnya tuh, detail dari rekapan absensi global tersebut. Nah, kita bisa melihat absensi global yang tidak selesai atau tidak diisikan oleh pengurus karena, aksesnya itu telah ditutup. Nah, ketika kita mengakses, detail dari absensi kegiatan itu, kita akan melihat kalau misalnya dia itu, tidak mengambil absensi, maka akan muncul, "Ups, kamu sudah tidak bisa mengambil absensi," dan akses untuk mengupload foto, nya itu tidak diberikan atau, tidak bisa lagi pengurus tersebut mengisikan absen. Nah, selanjutnya itu pengurus bisa mengisi absen atau absensinya itu terbuka. Nah, ketika pengurus, mengakses halaman tersebut, akan diarahkan kepada halaman upload foto absensi. Nah, di sini pengurus, itu bisa mengisi absensinya. Nah, mengisi absensi global. Nah, pengurus itu bisa mengisi absensinya. Misalkan seperti ini, dia mengupload sebuah foto. Upload foto. Nah, ketika, pengurus mengupload foto, itu nantinya akan berubah, tandanya ini menjadi centang, berarti artinya pengurus tersebut, telah mengisikan absen. Nah, ketika diakses lagi halaman itu, maka akan muncul absensi berhasil dan juga foto upload dari, upload pengurus sebelumnya itu. Nah, eee mengisi absensi global sudah saya jelaskan, lihat absensi global yang sudah terisi sudah saya jelaskan, dan lihat rekap absensi global sudah saya jelaskan. Selanjutnya, itu adalah notifikasi. Nah, notifikasi ini ada ketika pengurus lain itu mengisikan detail proker dari divisinya. Jadi, ketika pengurus tersebut mengisikan detail prokernya, maka akan muncul notifikasi kepada user lain di mana, user lain itu nantinya bisa mengetahui bahwa ada pengurus yang telah mengisikan detail proker dari divisinya. Misalkan seperti ini, di sini saya telah login sebagai Nadia dari Hanifah dan, di sini saya telah login sebagai Rania Sufi Malika. Nah, harusnya ketika Nadia dari Hanifah ini eee, mengisikan detail proker dari divisinya. Nah, harusnya pada, akun Rania Sumi Malika ini, dia akan muncul notifikasi, berupa, pemberitahuan bahwa, ada user lain yang telah mengisikan detail proker. Misalkan di sini kita, mengisikan judul dari detail prokernya, lalu tanggalnya, dan juga upload foto sebagai bukti foto telah mengisi detail broker tersebut. Nah, selesai. Nah, di sini kan muncul tuh yang saya isikan tadi. Nah, harusnya pada pengguna ini akan muncul notif. Nah, notif setelah muncul yaitu ada detail broker baru yaitu Bazar 3 yang telah saya isikan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu juga pada, proker itu, pada all proker itu akan diperlihatkan, upload dari, user lain juga. Nah, mungkin, eee, itu saja demo dari fungsional dan aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.